Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentunya saudara tetap memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kasih setia dan kuasa Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membaca ayat-ayat ini untuk saudara. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat 16. Tetapi mari sebelumnya kita berdoa minta pimpinan kuasa Roh Kudus dalam renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang sedang mendengarkan secara live maupun yang nanti mereka akan menonton. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Engkau mengurapi kami semua, biar kami semakin hari semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, semakin hari semakin mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban, firman-Mu memberikan ketenangan, firman-Mu memberikan sukacita, firman-Mu memberikan solusi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap ada Alkitab di samping saudara, ya, atau di smartphone saudara, di HP saudara, sehingga saudara bisa membuka Alkitab itu dan kita akan membaca seluruh ayat ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada saudara dan saudara simak dalam Alkitab saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan alam. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari alam. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan
untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya membahas ayat-ayat ini atau memberikan renungan tentang ayat ini, saya akan memberikan sedikit latar belakang tentang jemaat di Korintus. Mengapa Rasul Paulus menulis surat Korintus, surat kepada jemaat di Korintus? Rupa-rupanya ada perselisihan dalam jemaat yang cukup tajam, yang menjurus kepada perpecahan dalam jemaat. Dan saudara, dalam konteks ayat-ayat yang kita baca hari ini, situasi jemaat Korintus memiliki ada dua perbedaan pandangan. Pandangan yang pertama, boleh memakai topi dan tidak memakai topi atau tudung, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa tidak penting atau sedang mengungkapkan bahwa memakai topi atau tidak memakai topi, memakai kerudung atau tidak memakai kerudung tidaklah penting. Yang penting dalam kehidupan beribadah kepada Tuhan, pada waktu kita menghadap kepada Tuhan adalah sikap kita kepada Tuhan, perilaku kita kepada Allah saat kita beribadah kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya di Korintus ada perempuan-perempuan Yahudi, dan ini merupakan budaya orang Yahudi bahwa harus selalu menutup kepala mereka saat beribadah. Tetapi juga di kelompok lain ada perempuan-perempuan orang Yunani atau bukan Yahudi, menganggap itu biasa, tanpa menutup kepala atau tidak memakai kerudung. Itu merupakan kebiasaan mereka. Sekali lagi, Rasul Paulus sedang menekankan bukan masalah memakai kerudung atau tidak memakai kerudung, tetapi masalah sikap kita pada waktu kita menghadap Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap hormat dan kepatutan dalam beribadah yang Rasul Paulus analogikan dalam sebuah hubungan suami istri. Artinya penghormatan kepada suami haruslah dilakukan oleh istri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap jemaat dan perilaku jemaat Korintus haruslah menggambarkan kehormatan kepada Allah yang mereka sembah. Haruslah menggambarkan penghormatan kepada Allah yang mereka sembah. Bukan masalah memakai kerudung atau tidak memakai kerudung, tetapi masalah sikap dan penghormatan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah pada waktu mereka datang kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita telah melakukan yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saat kita datang kepada Tuhan, apakah kita sudah datang dengan hormat dan kepatutan kepada Allah yang kita sembah? Dia adalah Allah yang penuh dengan kekudusan. Dia adalah Allah yang besar. Seharusnya saya dan saudara datang dengan segala hormat dan perilaku yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Saudara, perilaku kita, perkataan kita, cara berpikir kita, penampilan kita menggambarkan sikap hormat kita kepada Allah yang kita sembah. Dalam Matius pasal 15 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudaraku, bukan hanya perkataan, tetapi perilaku, tindakan, pikiran itu berasal dari hati. Termotivasi dalam hati saya dan saudara, dan keluar dalam perilaku, perkataan, tindakan, dan sikap kehidupan kita setiap hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah bukan hanya saat kita ada dalam sebuah kebaktian atau sebuah upacara gerejawi, tetapi kehidupan saya dan saudara setiap hari di lingkungan kita berada, tempat saya dan saudara bekerja, tempat saya dan saudara beraktivitas, tempat saya dan saudara melakukan usaha, itu adalah ibadah.
Beri penghormatan kepada Tuhan dalam ibadahmu setiap hari yang adalah kehidupanmu sendiri. Agar kehidupan saya dan saudara menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka diberkati melalui kehidupan saya dan saudara yang menghormati Tuhan. Yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ingat bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu berikan penghormatan yang besar bagi Allah, saya dan saudara, bagi Tuhan yang kita sembah dalam setiap perkataan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku saya dan saudara dimanapun kita berada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita melakukannya, maka Allah memberkati saya dan saudara. Ingat, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, ibadah bukan hanya sekedar di gereja atau dalam upacara-upacara gereja. Tetapi ibadah adalah kehidupan saya dan saudara. Berikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan melalui perkataan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku kita. Yesus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, berikan penghormatan yang terbaik. Sehingga semua orang yang di sekitar saya dan saudara melihat bahwa Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara hari ini. Tetap ada dalam kehendak Tuhan. Hari ini saya percaya akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala. Bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang memiliki pergumulan masalah dalam kehidupan, bagi saudara yang sedang mencari pekerjaan, bagi saudara yang ada dalam pergumulan sekolah atau studi, mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Angkat tanganmu kepada Tuhan sebagai satu penyerahan, sebagai rasa percaya kita yang sungguh kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menasehati kami, yang menegur kami, dan yang memberikan arahan bagi kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk berikan ajaran dalam kehidupan kami, bahwa kehidupan kami adalah ibadah di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena itu kami memberikan penghormatan yang terbaik kepada Tuhan melalui perkataan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku kami. Terima kasih Bapa di surga, dan tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, hari ini hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang menyaksikan program ini, yang sedang mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Baik mereka yang akan menontonnya nanti Tuhan, di dalam nama Yesus, menandakan bahwa kami tetap bersandar, berserah, berharap kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, baik keluarga, rumah tangga, baik pribadi, pekerjaan, usaha, bisnis. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau turun tangan dan memberi jalan keluar, menyelesaikannya bagi mereka, memberikan solusi yang terbaik bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba taruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan ketenangan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami bersandar sungguh kepada Tuhan, maka Engkau Allah yang cakap untuk menyelesaikan segala pergumulan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kemenangan, berikan kekuatan bagi kami untuk dapat menanggungnya. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, yang sedang mengangkat tangan di dalam nama Yesus Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, hamba percaya oleh kuasa bilur-Mu mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Baik itu istri kami, baik itu suami kami, baik anak-anak kami, baik orang tua kami yang mengalami sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bangga punya Allah yang mampu melakukan segala perkara. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sedang mengejar cita-cita mereka, hamba berdoa Tuhan, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba taruh seluruh umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa Bapa di surga
bagi anak-anak kami yang ada dalam pergumulan studi sekolah dari tingkat yang paling terendah sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati dan menolong mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan bagi mereka, karena permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Hamba taruh seluruh anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa juga bagi anggota-anggota keluarga kami yang mungkin sedang berpergian di dalam nama Yesus, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja di luar kota maupun di pulau-pulau lain, di daerah yang lain. Hamba taruh ke dalam tangan Tuhan, entah itu suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau menjaga dan menyertai mereka sebagaimana Engkau menjaga dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, Tuhan, kami ada dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan bagi kami, membimbing kami, memimpin kami, agar hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, jaga lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut di dalam nama Yesus Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami pulangkan segala kemuliaan, pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi Engkau. Engkau layak menerimanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan Tuhan Engkau memberkati umat-Mu pada hari ini dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan hati-Mu. Kiranya kasih dan anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saya dan saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Allah memberkati pekerjaan dan usahamu. Luar masukmu dijaga dan disertai oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu kalau engkau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami terima berkat Tuhan ini dengan penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara yang mengikuti program renungan pagi ini. Dan setiap hari, setiap pagi kita ada pada program renungan pagi tepat jam 7. Saya minta maaf tadi agak terlambat dalam renungan pagi, tetapi setiap hari jam 7 kita ada dalam renungan pagi. Kiranya program ini memberkati kita semua, memberikan kekuatan bagi kita untuk kita berjalan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetap semangat hari ini, jaga kesehatan saudara, dan jaga iman saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Dan percaya Tuhan tetap memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya mohon diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.